Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kita akan membahas mengenai mengatasi rasa malas. Untuk itu, mari bersama-sama berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran ini serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Saya ingin mengawali dengan pertanyaan, sudah belajar apa saja hari ini? Kalau pertemuan yang lalu saya minta sampean untuk mempelajari materi ini. Nah, untuk hari ini saya ingin tahu sudah sampai di mana proses belajarnya. Saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan mendatang, ketika saya sudah menyampaikan bahwa untuk pembahasan mendatang adalah materi ini benar-benar dipersiapkan dengan baik, dipelajari agar kita bisa lebih mudah, karena untuk beberapa pertemuan ini saya akan membuat model belajar secara berkelompok. Diskusi kali ini kita mulai. Saya harap semuanya sudah punya kelompok ya. Ditentukan juga siapa ketua kelompoknya. Yang pertama, hari ini saya ingin sampean berdiskusi mengenai sebutkan 5 hal yang membuat kalian merasa malas untuk melakukannya. Apapun terserah, entah itu mengerjakan tugas, entah itu mengikuti pembelajaran, entah ketika harus bersih-bersih rumah, terserah. Yang penting 5 hal. Yang kedua, sebutkan apa yang menjadi penyebabnya. Jadi ada 5 hal, ada 5 hal juga yang menjadi penyebabnya apa. Kemudian temukan solusinya. Jadi contoh, misalkan saya di sini akan memberikan contoh, saya malas bangun pagi untuk sholat subuh, misal itu. Yang kedua, penyebabnya apa? Tidurnya terlalu malam, jadi tidak bisa bangun pagi. Solusinya otomatis berarti jam tidurnya harus digeser lebih awal. Saya minta 5 hal yang membuat sampean merasa malas, 5 hal penyebabnya, dan apa solusinya. Diskusikan secara kelompok. Saya ingin nanti hasilnya dituliskan lewat WA silahkan, lewat tulisan tangan juga silahkan. Dituliskan juga nama-nama anggota kelompoknya sampean, nanti diupload melalui GCR ketua kelompok. Cukup satu saja yang upload nanti. Makanya saya ingin tahu informasi nama ketua kelompoknya, karena nanti tugas ini hanya akan muncul di satu GCR ketua kelompok saja. Kita melangkah ke slide berikutnya. Sebenarnya dari mana sih rasa malas itu berasal? Simak bersama-sama. Rasa malas itu berasal dari pola pikir. Jadi jangan menyalahkan siapapun, karena yang namanya malas itu asalnya dari pemikiran sampean sendiri. Sudah datangnya dari diri sendiri. Yang kedua, ada kesempatan. Saya akan berikan contoh di sini. Selama pembelajaran di rumah dalam masa pandemi ini, yang pembelajaran online ya, memiliki pemikiran bahwa nanti belajarnya masih jam 8. Jadi kesempatan untuk bangun siang masih ada. Nah, satu pola pikir, dua kesempatan. Yang ketiga, menjadi kebiasaan. Kita sudah berbulan-bulan menjalani pembelajaran ini. Ini juga untuk beberapa anak yang memiliki rasa malas, dia akan terbiasa untuk bangun siang. Toh nanti sekolahnya jam 8. Dan yang terakhir adalah adanya kebiasaan untuk nunda. Nanti. Nah, kata-kata nanti itu akan menimbulkan mindset bahwa diri sampean memberikan kelonggaran untuk melakukan itu nanti. Demikian juga yang offline. Yang offline itu datang ke sekolah, jamnya juga lebih siang. Jamnya sudah siang, masih ada yang terlambat. Nah, itu karena dari awal pikirnya segini, toh nanti juga masih dibukakan pintu. Masih ada kesempatan semacam itu, dan sampean terbiasa semacam itu. Toh nanti telat paling juga dihukum. Dan oke lah kalau gitu saya berangkat siang. 4 hal ini yang menimbulkan sebuah rasa malas itu berkembang biak dalam dirinya sampean. Ada pola pikir, ada kesempatan, menjadi kebiasaan, dan biasa juga untuk menunda. Awas,
hati-hati untuk 4 hal ini. Ini semua asalnya dari diri dalam diri sampean sendiri. Saya kembali mengingatkan, jadi di setiap pertemuan beberapa kali di mata pelajaran bimbingan dan konseling, saya selalu mengucapkan setiap orang itu bisa salah karena kita manusiawi sekali untuk seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, tapi juga sangat manusiawi sekali seorang yang bersalah itu melakukan perbaikan. Saya ingin sampean melakukan komitmen, diucapkan dalam hati saja, tidak perlu diproklamirkan, lalu lakukan dengan tindakan. Niatkan ini sebagai bagian dari perubahan dari dalam diri sampean untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama adalah pengakuan dulu. Sampean harus mengaku bahwa memang sampean melakukan kesalahan. Dan untuk itulah sampean melakukan perbaikan. Yang pertama, saya yang kemarin adalah saya yang pernah melakukan kesalahan dan kemalasan. Oleh karena itu, saya yang hari ini dan saya yang seterusnya adalah orang yang selalu mau memperbaiki diri dan berbuat positif. Ingat, diucapkan dalam hati dan lakukan dengan tindakan. Saya ingin membagikan ini ke sampean semua, bahwa kita harus membuang sifat negatif dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara memulainya? Memulai dengan membangun kesadaran tentang pentingnya memiliki sikap positif. Membuang sifat negatif dari dalam diri sendiri harus dimulai dengan membangun kesadaran tentang pentingnya memiliki sifat positif. Sedikit sebelum saya tutup untuk sesi kali ini, jadi mungkin nanti akan sampean menemukan yang namanya malas itu juga berasal dari kebebasan yang berlebihan. Di sini yang ingin saya sampaikan, bebas itu bukan berarti boleh melakukan apapun tanpa adanya tanggung jawab. Tapi bebas itu adalah ketika kita mampu berkreasi dengan mengeluarkan karya terbaik. Untuk pertemuan mendatang, silakan dipelajari mengenai belajar kelompok secara efektif. Untuk tugas yang kali ini, saya berikan kesempatan diskusinya sampai dengan hari ini jam 4 sore. Saya harap semuanya bisa tepat waktu untuk mengerjakan. Semoga diberikan kemudahan. Saya akhiri untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dijaga semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.